Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, selain kami datang sujud menyembah kepada-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi semua kami yang hadir. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Karena firman-Mu penuh dengan kuasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, semua karena kemurahan Tuhan. Seperti pujian tadi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan baik di dalam segala hal. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sakit pun Tuhan tetap baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk dengar firman Allah. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kemudian kita akan melihat juga ayat yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang jangan takut. Kitab Yesaya adalah kitab keselamatan. Yesaya artinya adalah keselamatan yang dari Yehova, artinya dari Tuhan. Jadi penulis kitab Yesaya ini adalah Yesaya sendiri. Dan Yesaya selalu memberitakan tentang Mesias yang akan datang. Yesaya selalu berbicara tentang keselamatan yang akan datang kepada seluruh bangsa. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-41 ini, kalau kita perhatikan di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, di pasal 41 memberi judul di situ, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ini berbicara kepada bangsa Israel. Mereka mengalami suatu keadaan yang sulit, keadaan yang sukar pada zaman Yesaya. Dan muncullah Yesaya ini. Dia memberitakan bahwa jangan takut. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini saudara mengalami ketakutan. Ada banyak sekali orang mengalami kekhawatiran. Ada banyak sekali orang mengalami suatu keadaan yang sulit di dalam hidupnya. Pagi hari ini, Tuhan ingin membangkitkan iman kita supaya kita jangan takut. Nah saudara-saudara, makanya di ayat yang ke-10 di Yesaya pasal 41, firman Allah katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada janji Tuhan di dalam hidup kita supaya kita jangan takut.
Kita jangan takut karena apa? Tuhan menyertai saya dan saudara. Ada banyak sekali orang mengalami ketakutan hari-hari ini. Kadangkala juga saudara-saudara, kita mau pergi, kadangkala ada rasa takut. Kita mau pergi ke mall, ada rasa takut. Kita mau pergi kemana, ke tempat kerja, masih ada rasa takut. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa ada penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan bagi kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami ketakutan untuk keluarga kita. Mungkin kita mengalami ketakutan dalam pekerjaan kita. Mungkin kita mengalami ketakutan dalam kita menghadapi hidup ini. Tapi pagi hari ini saudara-saudara, kita akan perhatikan bahwa ada janji Allah yang menyertai kita dan kita jangan takut. Ada beberapa hal saudara-saudara yang kita perhatikan di sini. Bagaimana janji-janji Allah menyertai kita. Yang pertama saudara-saudara, bahwa Allah menyertai kita untuk memberi kekuatan menghadapi semua situasi. Ini yang pertama saudara-saudara. Bahwa Allah menyertai kita untuk memberi kekuatan menghadapi semua situasi. Ada banyak situasi yang kita alami hari-hari ini saudara-saudara. Situasi bangsa kita, situasi keadaan ekonomi, situasi dalam pekerjaan kita, situasi dalam kita menghadapi pandemi ini. Dan kadang-kala membuat kita menjadi takut. Situasi ketika kita menghadapi persoalan, bahkan tantangan di depan kita dalam hal keuangan, dalam segala hal, saudara-saudara. Dan ini membuat kita takut. Tetapi pagi hari ini bahwa Tuhan menyertai kita, memberi kekuatan menghadapi semua situasi. Artinya di sini saudara-saudara bahwa Allah tahu manusia tidak mampu menghadapi hidup ini, tetapi Allah menyertai kita, memberi kekuatan untuk menghadapi setiap situasi. Kita lihat contoh di dalam Alkitab saudara-saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ini yang pertama saudara-saudara. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang pertama sampai 6 ini berbicara tentang janji Tuhan kepada Abraham. Ayat yang pertama dikatakan begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Ini Tuhan katakan kepada Abraham, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, Abraham juga mengalami ketakutan. Padahal di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan akan menyertai Abraham dan Tuhan akan memberikan keturunannya yang begitu besar, begitu banyak. Tetapi dalam perjalanannya saudara-saudara, setelah usianya semakin hari semakin bertambah, dia belum memperoleh keturunan. Dan itu menimbulkan ketakutan kepada Abraham. Bagaimana apa yang dia miliki ini? Apakah semuanya dia berikan kepada Eliezer?
Seperti yang dia katakan tadi di ayat yang kedua. Dia menjadi takut. Tetapi Tuhan katakan, saudara-saudara, di ayat yang pertama dikatakan tadi bahwa Tuhan katakan jangan takut. Dikatakan dalam suatu penglihatan Tuhan datang kepada Abraham, dikatakan janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saudara-saudara, ada situasi di dalam hidup kita seakan-akan dalam kondisi seperti Abraham ini. Dia mengalami ketakutan. Bagaimana untuk ke depannya? Bagaimana apa yang dia akan alami? Bagaimana dengan janji Tuhan kepada dia? Dan Tuhan katakan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Saudara-saudara, situasi yang membuat kita seakan-akan kita lemah hari-hari ini. Mungkin kita melihat situasi kondisi di sekitar kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal, akhirnya membuat kita menjadi takut. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan takut. Janganlah takut. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hidup. Allah yang tahu keberadaan kita. Saudara, saya tidak tahu keberadaan saudara pagi hari ini. Tetapi ada Tuhan yang lebih tahu keberadaan saudara, hati saudara, pergumulan saudara. Tuhan Yesus tahu, saudara-saudara. Dan Tuhan mampu melihat kedalaman hati manusia. Dia akan mengubah kehidupan kita. Yang takut, Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Kalau sudah lihat situasi kondisi hari-hari ini, baru-baru ini juga terjadi gempa bumi di Turki, ada tsunami segala macam. Saudara-saudara, dunia semakin hari semakin bukan menjadi semakin membaik. Dunia ini sudah tua. Bahkan hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mari kita siapkan hati kita, saudara-saudara. Apa yang kita kejar di dunia? Semua di dunia ini akan sia-sia. Seorang yang hebat pun, dia mempunyai kekayaan yang hebat pun, yang banyak pun, toh dia juga akan mati, saudara. Kita semua akan menuju kepada hal itu, saudara. Tetapi bagaimana kita, selama kita masih hidup, selama Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, bagaimana kita mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan ajarkan kepada saya hari-hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ternyata kesehatan itu begitu mahal. Kalau kita sehat kuat, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selama kita masih sehat, saudara-saudara, tidak usah berpikir yang terlalu yang membuat kita pusing, tetapi mari kita berpikir untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan, menyenangkan suami, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak. Itu penting sekali, saudara-saudara. Apa yang kita cari, saudara-saudara? Apa yang kita kejar? Mari kita mau mengejar untuk kita saling mengasihi. Di rumah, sudahlah, tidak usahlah kita berpikir yang lebih besar. Mari kita bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan, itu cukup bagi kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Itu sangat Tuhan bawa kepada saya hari-hari ini, saudara-saudara. Mari kita lebih sungguh mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang pertama tadi, Tuhan memberikan kekuatan menghadapi semua situasi. Saudara, kalau saudara kuat hari ini, saudara mampu berdiri hari ini, itu karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Ada banyak persoalan, saudara, banyak sekali tantangan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam segala hal. Kalau saudara mampu berdiri hari ini,
Itu karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pun kalau saya bisa berdiri saat ini di tempat ini, saudara-saudara, itu karena kekuatan yang dari Tuhan berikan kepada saya. Kalau tidak, saudara, saya sudah tidak di sini. Tetapi Tuhan mampukan saya ada di tempat ini. Saya juga percaya saudara mampu, saudara kuat saat ini karena ada kekuatan Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, kemudian kita lihat yang kedua, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah 18 ini adalah tentang Paulus. Kisah 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman Allah berkata begini. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayat 10. Sebab aku menyertai engkau. Saudara perhatikan baik-baik ini. Tuhan katakan jangan takut, dan dia katakan, dia berjanji bahwa aku menyertai engkau. Sama seperti Abraham tadi, sama seperti Yesaya tadi katakan. Dikatakan aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudara, ketika Paulus itu ada di Korintus. Nah, ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa yang kritis dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya dia itu dijadikan tempat perlindungan kita. Makanya tadi Tuhan katakan kepada Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Nah, di sini Tuhan katakan kepada Paulus, coba di ayat yang ke-9 tadi, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ternyata ada intimidasi dari orang-orang kepada Paulus untuk Paulus tidak memberitakan firman. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Saudara-saudara, Tuhan selalu berbicara di sini. Abraham tadi melalui penglihatan, Paulus juga itu melalui penglihatan. Ada orang, saudara-saudara, tabu berbicara tentang penglihatan. Tetapi saudara, penglihatan kalau dari Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Amin. Makanya Tuhan datang kepada Paulus dalam penglihatan kata jangan takut. Saudara, jangan takut. Dikatakan teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Hari-hari ini iblis sedang mengintimidasi kita, saudara-saudara. Baik dalam pikiran, dia intimidasi kita. Dia intimidasi kita dengan kesalahan-kesalahan masa lalu. Dia intimidasi kita dengan dosa kita. Dia intimidasi dengan hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan takut. Jangan kita terintimidasi dengan kuasa iblis. Karena apa, saudara-saudara? Ayat yang ke-10 katakan bahwa aku, Tuhan, menyertai engkau. Saudara, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua ini adalah Tuhan menolong kita di masa-masa yang sulit. Sama seperti Paulus ini. Dia bisa mengalami satu masa-masa yang sulit dalam pelayanannya. Dalam dia memberitakan Injil. Nah, ada situasi di mana kita mengalami ketakutan. Paulus walaupun dia seorang rasul, dia juga seorang manusia, saudara, yang biasa. Dia bisa mengalami rasa takut. Dia bisa mengalami rasa khawatir. Tetapi itu manusiawi. Tetapi Tuhan datang kepada dia, memberikan dia kekuatan bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, ingat,
seperti Abraham disertai Tuhan, Paulus disertai Tuhan, saya juga dan saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini juga hamba-hamba Tuhan. Kita ini disertai oleh Tuhan. Jadi dalam situasi kondisi yang sulit pun, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Mungkin saudara ada pertanyaan. Ketika saudara mengalami keadaan-keadaan yang sulit, kadang-kadang kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau beserta dengan saya? Tuhan, bagaimana terjadi seperti ini? Saudara, Tuhan tahu. Saya mau katakan, Tuhan tahu dan Dia sangat paham sekali dengan kehidupan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pergumulan kita. Bahkan firman Allah katakan, rambut kita pun jatuh Tuhan tahu. Iya kan? Makanya kita bersyukur. Saudara mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Mungkin keadaan di mana saudara mengalami keadaan tidak dianggap atau seperti apa. Tuhan tahu. Dan Tuhan menyertai kita, saudara-saudara. Sama seperti Tuhan menyertai Paulus, Tuhan juga menyertai kita. Dikatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatnya di kota ini. Paulus katakan kepada Tuhan katakan kepada Paulus, itu ada anak-anak Tuhan. Maksudnya di sini bukan karena begitu banyak. Di sini adalah banyak orang-orang yang mendoakan dia. Semakin banyak kita berdoa, semakin umat Tuhan berdoa, semakin Paulus itu semakin kuat dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menolong kita dalam segala situasi. Dalam keadaan sulit pun Tuhan menolong. Sama seperti Paulus ini, saudara-saudara. Di ayat yang ke-11, coba kita perhatikan di ayat yang ke-11 di Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan ayat yang ke-11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan, ketika Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai dia, Paulus dia mengajarkan firman Allah. Dia begitu berani, saudara-saudara, karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Saudara, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus punya iman, percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang hidup, yang menyertai kita, yang akan menolong kita. Makanya jangan takut. Amin. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara, kita kembali di Yesaya tadi, Yesaya 43, ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Yesaya 43 ayat yang kedua, ayat yang kelima dan ayat yang kelima. Dikatakan begini. Yesaya 43. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara-saudara, Tuhan menyertai kita. Makanya penyertaan Tuhan ada terus dalam hidup kita. Dan yang ketiga ini adalah bahwa Tuhan menopang dan membela kita. Dikatakan di ayat yang kedua, ketika kita melalui air, ketika kita melalui sungai-sungai, bahkan melalui api, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, pengalaman ini, saudara-saudara, dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka diperhadapkan dengan laut, ketika mereka dihadapkan dengan air, Tuhan ada beserta dengan mereka. Bahkan di sungai-sungai, bahkan melalui api, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dikatakan nyala api tidak akan membakar engkau.
Api selalu berbicara tentang ujian. Saudara-saudara, tantangan, ujian, persoalan yang datang dalam saudara tidak akan membakar kita, tidak akan membuat kita menjadi hangus, tidak akan membuat kita menjadi lemah. Dikatakan Tuhan engkau tidak akan dihanguskan. Saudara-saudara, ujian, tantangan itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kadang-kala kalau kita enak-enak saja, semua segala sesuatu tercukupkan, kita santai-santai, kadang-kala untuk datang pun kepada Tuhan kadang-kala kita malas. Tetapi bagaimana saudara kalau kita mengalami suatu keadaan yang sulit, dalam keadaan kita dalam pekerjaan yang sulit, ketika kita mengalami suatu keadaan yang sukar, betapa kita mau dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, ujian, tantangan itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi jangan juga kita minta ada tantangan ya, tetapi kita bersyukur. Makanya ketika kita susah, kita datang kepada Tuhan. Amin. Ketika pun kita diberkati Tuhan, kita tetap datang kepada Tuhan. Jangan waktu susah baru kita datang kepada Tuhan, tapi waktu kita senang kita lupa dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara-saudara, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita tetap datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan akan menopang kita. Dia akan menjadi pembela bagi kita menghadapi setiap tantangan. Dia akan menyertai kita, saudara-saudara, dalam segala hal. Makanya jangan takut. Apa yang saudara takutkan hari-hari? Masa depan saudara, keluarga saudara, percaya saudara ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kita, saudara-saudara. Kemanapun kita pergi, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir saudara-saudara, coba kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup menyertai saya dan saudara. Bahkan dia sudah rela mati di kayu salib, bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Nah, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saudara, dari tadi kita baca tentang menyertai kemanapun engkau pergi. Saudara, di firman Allah kepada Yosua, ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel, firman Allah katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, ini jangan takut, jangan gemetar, jangan tawar hati. Apa janji Tuhan? Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saudara, saudara pulang, saudara bekerja, kemanapun saudara pergi dan berada, ada penyertaan Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara harus punya iman bahwa Tuhan beserta kita. Makanya ketika Yesus lahir, malaikat katakan dia akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Saudara, Tuhan beserta kita. Allah ada di dalam kita, kita di dalam Allah. Ketika Allah ada bersama dengan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mampu, kita sanggup, karena kita punya Allah yang besar. Amin, saudara-saudara. Makanya pagi hari ini Tuhan katakan, jangan takut. Coba ayat pokok tadi kita, saudara-saudara, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan tadi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau saudara ada Alkitab, saudara garis bawahi ayat ini. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, tangan kanan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara mengalami kelemahan hari-hari ini, saudara mengalami
kesusahan hari-hari, saudara mengalami satu kekurangan hari-hari ini, percayalah ada tangan Tuhan yang akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Sebelum itu kita akan berdoa menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian tadi sebelum firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hati saudara untuk kita menerima perjamuan asal yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lagu apa tadi sebelum firman Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, haleluya saudara-saudara, Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan itu baik dan Tuhan tetap menyertai kita sampai saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
menerima akan menjadi pelayan dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan refnya saja pujian ini, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, layankan kami, sucikan kami, segala sakit hati, kebencian, kami tolong katakan dalam nama Yesus. Oh haleluya, hamba berdoa untuk Pak Yusuf yang akan melayani perjamuan ini. Tuhan urapi dan berkati dia, Tuhan layankan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita tetap nyanyikan pujian ini.
Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah menerima perjamuan asa yang kudus. Kita harus imani bahwa tubuh dan darah Yesus, Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan kalau kita imani perjamuan kudus ini akan mendatangkan kesehatan bagi kita. Ini akan mendatangkan berkat bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Perjamuan ini menjadikan berkat bagi kita. Kita imani bahwa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelepasan oleh Tuhan. Kita percaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kita lewat kematian Tuhan di atas kayu salib. Oleh kuasanya kita dimenangkan, oleh kuasanya kita disembuhkan, oleh kuasanya kita dibebaskan. Haleluya. Kita sudah menjadi milik Kristus. Kristus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita patahkan segala intimidasi kuasa dosa, kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ada kemenangan,
percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah bagi kami. Oh, firman-Mu Tuhan, sungguh menguatkan kami Tuhan. Dan lewat firman-Mu Tuhan, Kau boleh jadikan hidup kami Tuhan, hidup yang mengandalkan Engkau Tuhan, hidup yang mau selalu Kau bentuk Tuhan. Jadikan kami tanah yang gembur, yang subur, yang siap menanam itu. Dan kami mau menghasilkan buah, buah kami sendiri, buat lingkungan keluarga kami, ataupun bagi semua orang yang belum percaya Tuhan, bahwasanya Allah Tuhan Yesus Allah yang sumber selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, beri saya Tuhan, seperti Nabi Yesaya Tuhan, boleh percaya 100%. Oh haleluya Tuhan, demikian kami Tuhan, seperti Abraham juga Tuhan. Meskipun keadaan sekarang Tuhan, kami merasa Tuhan, kami Tuhan, berita-berita yang kami dengar, kami lihat Tuhan, bukan menambah kebahagiaan, tapi menambah ketakutan. Tapi kami percaya Tuhan, membuat hati kami seperti Abraham Tuhan. Kami mengimani sebelum apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, demikian juga Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau pandemi ini izinkan Tuhan, itu semata-mata Tuhan, kami bukan semata-mata akan takut, tapi kami percaya lewat pandemi ini Tuhan, Kau boleh mengingatkan kami bahwa sepenuhnya hidup kami, hidup yang tergantung pada Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, buat kerjaan, buat semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau sendiri yang atur. Dan kami mengimani Tuhan pada indah pada waktunya Tuhan Kau akan berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak akan sia-sia Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan, berikan hati kami yang hati yang ikhlas Tuhan. Dan setiap persembahan ini Tuhan boleh Kau pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh Kau pakai untuk melayani Kau Tuhan. Terlebih hamba-Mu di tempat ini Tuhan, bela hamba-Mu Tuhan, Kau setiap pelihara dalam kehidupannya Tuhan, untuk membimbing kami Tuhan dalam kerohanian kami Tuhan, untuk kami selalu Tuhan jalan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan kita boleh disegarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Banyak tantangan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini membuat kita lemah. Banyak intimidasi, lebih lagi ibu-ibu biasanya intimidasi ekonomi, ruwet pikiran. Tapi kita mau pandang Yesus. Kalau kita mau pandang Yesus, kita mampu menjalani hari-hari ini. Mungkin tidak dengan kelebihan yang banyak, tetapi ketika Tuhan kuatkan kita, Tuhan pasti mampukan kita untuk menjalani masa-masa pandemi hari-hari ini. Terima kasih. Kita mau pujikan, pandang saja kepada Yesus, Dia yang kucinta. Mari sama-sama kita pujikan. Haleluya.
Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemimpin pujian, pemain musik, dan saudara yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan. Pengumuman tanggal 29 kemarin adalah ulang tahun dari Ibu Tut, nanti kita akan doakan. Kemudian di depan itu ada anggur sama hosti bagi Bapak Ibu yang mungkin di rumah ada keluarga yang belum melakukan perjamuan kudus, bisa diambil, bisa supaya mereka juga diberkati Tuhan. Kemudian doa malam tetap kita adakan di Facebook grup Betania, grup internal, dan kita terus berdoa. Kemudian Sabtu ceria terus dikirim link cerita oleh penanggung jawab sekolah Sabtu ceria. Biarlah link-link ini ibu-ibu tolong perhatikan anak-anak supaya bisa mereka bisa tonton dan mereka juga bisa mendapatkan firman Tuhan. Dan kemudian kita berdoa untuk Ibu Gembala ya, masih dalam kondisi yang belum terlalu sehat. Kita berdoa, memang saran dokter itu harus banyak istirahat, tidak boleh jalan-jalan dulu, tidak boleh keluar, harus istirahat total. Jadi saudara-saudara, memang sudah oke, cuma ya namanya mungkin masih ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan ya. Kalau bangun pegel-pegel gitu loh, maksudnya sendi-sendinya mungkin ya akan diperiksa darah juga supaya lebih tahu penyakitnya sampai di mana. Jadi saudara-saudara, itu saja pengumumannya. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada tambahan? Tidak ada ya. Bagi yang ada di rumah, ya tetaplah terus dalam hadirat Tuhan, jaga hadirat Tuhan. Keluarga Bapak Ibu Ardani tiba-tiba pulang karena mama angkat dari Ibu Ardani masuk rumah sakit. Kita doakan supaya Tuhan pulihkan. Doa-doa saudara, biarlah saudara terus naikkan kepada Tuhan buat Ibu Gembala ya, baik di rumah dimanapun, supaya cepat pulihkan, supaya Tuhan tolong dan kembali sehat, kembali melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan. Dan Engkau sudah berfirman bagi kami untuk kami jangan takut, karena kami punya Allah yang menyertai kami, Allah yang selalu ada di dalam hidup kami,
Allah yang selalu setia menolong, memberkati kami. Allah yang selalu tetap tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam segala situasi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi yang sulit hari-hari ini, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu menepati janjinya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dalam segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan daripada jemaat Tuhan, Tuhan senantiasa menolong. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan. Kami berdoa untuk Ibu Tut yang berulang tahun pada tanggal 29. Diberkatilah Ibu Tut, semakin hari semakin cinta Tuhan. Diberkati dia dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu, umur panjang. Tuhan terus berikan bagi Ibu Tut kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupannya. Kami berdoa biarlah di awal bulan November ini menjadi bulan yang diberkati Tuhan, menjadi bulan kemenangan bagi kami, menjadi bulan kesehatan bagi kami, menjadi bulan penuaian bagi kami. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan tutup bungkus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Betania. Hindarkan dari segala sakit penyakit, virus bakteri, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik kami orang tua, orang dewasa maupun anak-anak kami diberkati Tuhan, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasukan malaikat-Mu menjaga, memagari setiap rumah tangga kami, setiap keluarga kami, bahkan setiap rumah kami. Kami terus berdoa untuk Pak Sutikno. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Biarlah kuasa Allah tutup bungkus Pak Sutikno ya Tuhan. Intimidasi kuasa iblis kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa. Berkati pelayanan di tempat ini. Oh, rumah doa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Segala intimidasi kuasa iblis yang coba-coba mengganggu kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kuasa hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami. Ini doa kami kepadamu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah berkorban, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, tolong dalam menghadapi pandemi hari-hari ini. Tuhan tolong supaya boleh selesai. Tuhan tolong yang mengalami sakit Tuhan pulihkan. Bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tolong untuk ya Tuhan vaksin, biar Tuhan senantiasa menyertai semuanya. Biarlah boleh ada bagi bangsa kami, dan kami boleh bebas ya Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan tolong Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, desa di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Tetangga sekitar kami ucapkan berkat bagi tetangga-tetangga kami. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, arahkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa mujizat, pulanglah dengan membawa berkat, pulanglah dengan membawa kesehatan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat Tuhan, terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.